Damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang kekasih? Kiranya kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan dan memiliki ketersediaan hati untuk melakukannya. Kali ini video saya berbicara tentang berbuat baik dengan ketulusan. Video ini merupakan cuplikan dari diskusi Alkitab di Radio FM dan Bible TV live streaming. Alami berkat Tuhan lewat video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kerelaan, kesetiaan itu harus semakin meningkat. Nah, di sini ada beberapa narasumber. Kita akan bahas satu sama lain. Ya, untuk pertama kali silakan Pak Joni. Shalom, saya Pendeta Joni Mamentu. Pak, Ya. Oke. Shalom untuk pendengar setia Radio Prestasi yang ada di mana saja. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang tema kita yaitu kebaikan tanpa ketulusan, kehilangan nilai, kebenaran, dan kasih. Memang saudaraku yang kekasih, di zaman ini, zaman sekarang, perbuatan baik telah tiba pada puncaknya ya, di zaman ini. Ya, kita lihat di mana-mana ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Banyak sekali kalau kita lihat ya. Apakah itu dengan cara membela atau itu memberikan sesuatu dan lain sebagainya. Namun sebagai orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita harus melandasinya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab atau nilai-nilai kebenaran. Dan kalau berbicara tentang kebaikan, kita akan masuk kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kasih. Bagaimana mengasihi, serta kasih yang ada nilai kebenarannya adalah kasih yang tulus, seperti yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Kasih tanpa mengharapkan balasan. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita akan belajar suatu prinsip bagaimana anak-anak Tuhan berbuat baik. Judul perikopnya adalah siapa yang harus diundang. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan ketiga ayat ini. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Satu ayat yang begitu luar biasa, yang Yesus ajarkan kepada kita semua bagaimana atau prinsip-prinsip dasar bagaimana kita berbuat baik dengan sesama kita. Di dalam ayat 12 Yesus mengatakan bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang mampu membalaskannya kepada kita, itu adalah sesuatu hal yang wajar dan sesuatu hal yang sebenarnya tidak akan membawa kebahagiaan. Ada seseorang yang mungkin hartanya Pak bisa sama gitu, tapi cuman dia
dia akan merasa puas kalau dia sudah memberi kepada orang itu. Ada satu kepuasan buat dia. Tetapi memberi kepada sesama orang kaya, ya. Mungkin ada nilai-nilai tertentu yang dia ingin dapatkan di situ. Karena di ayat 1 memang ini adalah suatu prinsip dunia dari yang kekasih, suatu prinsip dunia. Setiap perbuatan baik pasti mendapatkan balasannya. Jadi, saudaraku yang kekasih, di dalam ayat 12 ini Tuhan berbicara lebih jauh. Kita dapat artikan adalah bahwa pada waktu kita berbuat baik, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baik kalau menurut Alkitab. Kenapa demikian? Ayat 12 ini berbicara tentang suatu kepentingan. Bukan di dalam rangka kebenaran dan kasih, tetapi sesuatu yang mendapat suatu motivasi atau suatu prinsip dunia yang ada di dalamnya, bahwa pada waktu kita berbuat baik, kita pasti akan mendapatkan balasannya pada waktu itu juga. Jadi ada di dalam prinsip ini adalah, ini bukanlah satu perbuatan baik dengan ketulusan. Jadi perbuatan baik orang dunia bukan di dalam nilai Alkitab, itu berbicara tentang bisnis. Bisnis. Tidak kurang dan tidak lebih, bisnis. Kalau kita tahu definisi bebas dari bisnis adalah setiap kita mengorbankan sesuatu harus mendapatkan balasan atau imbalan atau keuntungan tertentu. Nah, prinsip berbuat baik menurut Tuhan Yesus ada di ayat yang berikutnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ini prinsip berbuat baik. Prinsip melakukan kebaikan adalah kepada orang-orang yang tidak mampu untuk membalaskan kebaikan kita. Ini suatu prinsip yang Tuhan mau dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Bukan berarti kita tidak bersosialisasi dengan orang-orang lain, tetapi berbuat baik adalah suatu prinsip bahwa kita tidak mengharapkan suatu balasan. Berbuat baik adalah bukan suatu bisnis yang akan mencari keuntungan, mencari kepentingan pribadi di dalamnya, kepentingan golongan atau apapun itu yang berbicara tentang kepentingan, bukan satu nilai kebenaran, ketulusan atau kasih. Jadi, itu adalah suatu prinsip. Dan ternyata, saudaraku yang kekasih, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan didasarkan atas nilai-nilai kebenaran, yaitu ketulusan, kasih, itu Tuhan telah menyediakan upah. Meskipun itu bukan menjadi tujuan utama kita, tetapi rupanya ada upah yang menantikan. Itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14. Upahnya yang pertama adalah kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Ya. Dunia saat ini mencari-cari kebahagiaan, siapapun itu, orang beragama, orang tidak beragama, semua mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, Tuhan katakan bahwa kelak pada waktu kita melakukan kebenaran, di mana dalam kita melakukan kebaikan, reward kita yang pertama adalah kita mendapatkan suatu kebahagiaan, ya. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Kelak nanti, pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, ada suatu upah yang akan diberikan kepada kita yang melakukan kebaikan yang tidak didasarkan atas motivasi-motivasi mencari keuntungan pribadi. Untuk sementara itu, Pak Les. Ya, oke.